Ini musiknya masih kencang ya. Oke, selamat datang di Mekari Conference di Digital Shift Stage. Jadi ada pepatah mengatakan, katanya tak kenal maka tak sayang. Jangankan ya hari gini, nggak kenal aja belum tentu sayang. Apalagi kita nggak kenal. Jadi kita kenalan dulu ya biar lebih akrab. Perkenalkan, saya Ken Ratri Iswari, founder dan CEO dari Geek Hunter yang akan menjadi moderator untuk sesi kali ini. Sesinya bakal seru banget ya. Dan jangan berharap ini bakal super formal karena tadi kita udah agree kita informal aja ya. Dan karena kita di Tangsel dan kita berempat anak-anak Jaksel, jadi kita juga udah sepakat untuk pakai bahasa ibu kota kita yaitu bahasa Jaksel. Jadi nanti di mix ya semuanya. Untuk sesi ini, Digital Employee Experience, How to Attract, Engage, dan Retain Top Talent, saya akan memperkenalkan 3 orang panelis yang pengalamannya di dunia persilatan udah nggak usah diragukan lagi gitu ya. Mungkin saya perkenalkan dari yang paling ganteng dulu nih, yang paling kanan. Yang paling kanan itu ada Mas Randy Ardia. Jadi Mas Randy ini menjabat sebagai Head of People di Flip. Pasti udah pada tahu Flip ya. Flip itu aplikasi keuangan untuk transfer pembayaran dan juga digital. Nah, yang menarik dari Mas Randy karena ternyata Mas Randy ini dulunya anak nuklir. Ya, gimana ceritanya nih dari nuklir tiba-tiba hijrah jadi HR. Terus gosipnya juga, kalau dari gosip-gosip kabar burung yang beredar ya, katanya kalau startup yang dimasukin sama Mas Randy ini bakal jadi unicorn. Bukalapak udah ya. Terus habis itu Gojek, GoTo, nah ya mungkin insya Allah bentar lagi Flip juga unicorn ya Mas ya. Terus berikutnya lanjut ke yang paling senior. Tadinya kita juga berdebat nih enaknya kayak kalau panggil Mas kok kayaknya nggak sopan. Kalau panggil Om kok SKSD banget gitu ya. Panggil Pak juga aduh Mas Erwinnya nggak mau dipanggil Pak tadi ya. Jadi ini ada Mas Erwin Muniruzaman. Mas Erwin ini adalah Senior VP Head of People Analytics dan juga HR Operation di Indosat Ooredoo Hutchison ya Pak dibacanya. Hutchison, oke. Rada rempong spellingnya. Terus habis itu Mas Erwin ini juga udah puluhan tahun malang melintang tapi lebih banyak lebih banyak industrinya itu dari mulai di telco, banking, retail, consulting sampai ke BUMN ya Mas Erwin. Dan tadi kalau dari title-nya People Analytics dan juga HR Operation. Ini double job berarti ya Mas Erwin. Dan yang terakhir di sini yang paling energinya paling luar biasa gitu ya. Tadi kalau ngobrol kayak oh iya Mbak Ken, wah seru banget nih. Ini ada Mas Posma Napitupulu, dipanggilnya Mas Po, PO tapi bukan Teletubbies ya. Mungkin kita panggilnya Mas Posma aja ya. Jadi kalau Mas Posma ini beliau adalah EVP of People dari Astro, di mana Astro pasti teman-teman juga udah pada pakai produknya, Indonesia First Quick Commerce. Jadi butuh apa aja 15 menit, wah udah sampai lagi gitu ya. Dan Mas Posma ini udah 10 tahun berkarir di dunia HR, dari corporate pindah ke startup, nih kayaknya nggak move on ya, karena awal karirnya di Astra, terus pindah ke Astro. Cuma beda dari A ke O ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai untuk sesi kita hari ini. Jadi mungkin yang lagi paling sering didengar sama teman-teman semua ini tentang VUCA. Apa sih Ken VUCA? Volatility, Uncertainty, Complexity, sama Ambiguity. Jadi sekarang kita lagi ada di era VUCA di mana abis pandemik kirain udah beres gitu ya. Ternyata terbitlah resesi global. Dan mungkin dari yang teman-teman semua juga udah pada aware bahwa di kuartal 4 2022 ini mulai banyak terjadi layoff di industri teknologi, terutama di tech startup. Sebenarnya di sektor lain juga banyak terjadi layoff. Cuma mungkin bedanya kalau itu beritanya nggak kedengeran ya, silence. Karena kalau di sektor lain selain tech nggak ada e-commerce-nya.
Jadi nggak ada yang nge-spill beritanya gitu ya. Nah mungkin pertanyaan untuk panelis semuanya bisa kita start dari Mas Randy. Kira-kira dengan adanya banyak layoff ini pasti kan akan mempengaruhi persepsi baik itu persepsi karyawan maupun persepsi dari calon karyawan. Nah kira-kira gimana nih Mas Randy pendapatnya terkait hal ini? Mic-nya ada di sebelah kanan? Iya. Ya. Terima kasih. Ini mungkin terkait kalau di startup kita menyebutnya winter mungkin ya. Mungkin teman-teman juga biar ada kita wawasan juga. Kalau bicara mengenai tadi yang nyebut mengenai VUCA, kemudian winter dan sebagainya, mungkin buat kita yang terbiasa di bisnis yang udah mature, itu kayak hal yang, wih apa nih tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu gitu kan. Tapi buat kita yang di bidang teknologi, itu udah jadi kayak semacam makanan sehari-hari. Artinya ya kadang kan kita mungkin ngerasain gitu kan kalau di perusahaan teknologi atau startup gitu kan kayak organisasi kita hari ini mungkin beda sama 3 bulan yang lalu. Mungkin beda lagi sama 3 bulan ke depan gitu kan. Sehingga artinya itu emang udah jadi hal yang semacam core kompetensi yang kita harus punya menyebutnya menghadapi ketidakpastian seperti itu. Sehingga pada akhirnya ini memang untuk beberapa aspek akan menimbulkan tanda kutip kekhawatiran. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut lagi juga ada peluang di sana. Seperti itu artinya dengan ada ketidakpastian mungkin ada hal yang berubah, tapi ada juga ada hal baru yang mungkin akan muncul. Seperti itu. Jadi artinya VUCA yes dan kita pun harus siap menghadapi itu. Mungkin itu. Thank you Mas Randy. Jadi dijalanin aja berarti ya. Betul. Nah terus mungkin kalau di Indosat beda lagi ya Mas Erwin. Karena kalau Indosat pernah baca kayaknya waktu itu salah satu artikel yang konon wah ini kalau di Indosat pesangonnya tuh 20 kali gaji bisa sampai bermiliar-miliaran. Jadi mungkin malah ya udah PHK aja aku gitu ya biar dapat pesangonnya banyak. Nah gimana nih Mas Erwin? Iya, memang di dalam situasi VUCA itu memang salah satu implikasinya adalah adanya penyesuaian dari proses bisnis, transformasi bisnis sehingga beberapa kelompok posisi menjadi tidak relevan lagi. Jadi kalau memang yang masih mengingat Indosat dari awal itu mungkin yang masih menjamani kalau telepon ke luar negeri itu harus lewat operator, itu kan ke kita dulu. Nah, dari sisi ini perubahannya sangat banyak sehingga memang terminasi itu adalah salah satu yang tidak bisa terhindarkan. Tetapi bagaimana kita memproses itu supaya lebih manusiawi, itu yang memang juga ya salah satunya yang menjadi branding. Kalau join sama kita, gitu. Kalaupun terjadi sesuatu itu tetap nyaman. Jadi malah bisa jadi branding juga ya. Oke, thank you Mas Erwin. Nah, kalau di Astro sendiri kira-kira dengan adanya tadi ya lagi banyak layoff terutama di industri tech. Ada nggak sih Mas Po pengaruhnya baik itu untuk persepsi let's say karyawan yang mau join ke company. So mungkin membahas mengenai perubahan yang tidak diprediksi ya. Jadi kalau kita di Astro kebetulan bukan hanya belanja yang satset, kerja juga harus satset gitu kan. Jadi I think dari awal Astro juga udah membangun sebuah culture budaya untuk biasa menghadapi perubahan-perubahan yang cukup drastis. Astro yang 2 tahun lalu dengan Astro yang sekarang is very different gitu kan. Tapi untuk atasi persepsi kekhawatiran seperti itu rasanya adalah kunci jawabannya adalah di komunikasi dan transparansinya gitu. Jadi lucunya mungkin waktu di akhir tahun 2022 itu Astro pas genap setahun dan kemudian beberapa bulan kemudian beberapa bisnis yang memiliki model yang sama dengan quick commerce itu menutup usaha mereka gitu dan muncullah pertanyaan dari rekan-rekan karyawan, is Astro gonna survive, nasibnya quick commerce di Indonesia seperti apa gitu kan. Dan pada saat itu manajemen mengambil keputusan untuk let's be transparent, kita akan sampaikan kondisi keuangan kita seperti apa, rencana kita ke depan seperti apa, dan usaha yang diperlukan seperti apa. So, dealing with uncertainty, selama kita bisa sampaikan bahwa kita bersama-sama nih ngelakuinnya, it sounds cheesy, tapi as long as we're transparent and everyone knows where we are right now,
perubahan-perubahan itu bisa diatasi dengan cukup baik sih, gitu sih. Oke, jadi kuncinya tadi transparansi ya. Oke, nah ngomonginnya jadi sedih-sedih ya, layoff gitu ya, tech winter. Jangan khawatir teman-teman, abis winter terbitlah apa? Spring. Jadi hopefully abis ini setelah tech winter nanti bakal ada spring ya, segera coming soon. Oke, kita masuk ke part selanjutnya. Nah di sini saya mau nanya-nanya insight tentang talent market saat ini tuh seperti apa sih? Contohnya kalau kemarin di Geek Hunter kayaknya kandidat-kandidat terutama di bidang teknologi itu udah pada berubah. Jadi kalau dulu yang ditanya adalah naik gajinya bisa berapa persen, bisa 30% enggak, 50% enggak gitu ya. Mau companies-nya apapun yang penting salary increment-nya tinggi. Tapi kalau sekarang sepertinya udah ada shifting, udah ada perubahan di mana yang ditanya adalah job security-nya nih seperti apa. Kalau perusahaan startup yang ditanya kira-kira runway-nya berapa lama? Investornya siapa? Kapan nih bakal profitable? Jadi pertanyaan-pertanyaannya arahnya udah mulai ke situ gitu ya, udah sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau dari teman-teman panelis di sini, kira-kira insight-insight terbaru ada perubahan di talent market trend saat ini itu ada apa aja? Monggo silakan dari Mas Randy lagi. Ya, mungkin sekilas mengenai market insight gitu ya di dunia tenaga kerja gitu kan. Saya mungkin izin menganalogikan ini dengan jodoh mungkin ya. Maksudnya Asik, misal jodoh ya. misal saya laki-laki gitu ya atau mungkin bahkan perempuan gitu kan. Misal saya laki-laki, perempuan di luar sana banyak, tapi yang mau sama saya mungkin dikit gitu kan. Sekalinya ada yang mau, mungkin gak cocok gitu ya. Atau kalaupun sayanya mau, dianya yang gak mau gitu kan. Nah, tenaga kerja juga sama. Kita selaku perusahaan gitu kan, khususnya perusahaan teknologi gitu, talenta digital bisa dibilang sekarang udah mulai bertambah dibanding sebelumnya. Kan mungkin kalau kita ingat zaman-zaman company startup mulai tumbuh kan 2015 kan, artinya udah 8 tahun talenta digital tuh mulai bertambah gitu kan ya. Cuman tetap sama, tiap kita buka lowongan, yang apply ada, tapi bisa dibilang nggak semuanya akhirnya fit sama kita, seperti itu. Atau kalau kita mau nyari yang kita mau, kita ngincer nih, dianya nggak mau sama kita. Nyarinya mungkin yang unicorn atau yang multinasional dan sebagainya. Seperti itu. Jadi secara market talentanya ada, tapi nyari yang fit itu yang susah. Fitnya apapun dalam 3 hal. Pertama jelas technical fit, yang kita butuh fit sama yang dia punya skillnya. Pun kalau skillnya fit, kalau technicalnya fit. Yang kedua culture fit. Apakah akhirnya dia bisa fit dengan pola kerja kita, style kita atau sebaliknya. Dan yang ketiga, yang paling menyedihkan, kalau technical fit udah, culture fit udah, budgetnya nggak fit. Ternyata harganya mahal gitu kan. Seperti itu. Jadi artinya talentanya ada, dan dengan adanya informasi tadi di awal kan banyak juga sebenarnya yang lagi free di luar gitu kan. Tapi tadi mencari yang fit itu yang agak butuh tantangan. Mungkin itu. Ya tadi ini ya enak banget tuh jadi jargon. Technical fit, cultural fit, terus yang terakhir budget fit juga penting ya. Oke, nah mungkin saya mau lanjut kalau dari Mas Po gimana nih Mas Po? Jadi pastinya ada supply manpower yang bisa dikatakan berlebih ya. Jadi dan dengan adanya supply tersebut kita kebetulan bisa bereksperimen dengan model-model kerja tertentu gitu. Jadi Astro menyadari mungkin ada beberapa kerjaan yang sifatnya project gitu, nggak butuh sampai manpower yang full time ataupun yang kontrak, kita bisa freelance kan gitu. So with a lot of supply, banyak orang yang bersedia untuk oh yaudah nggak apa-apa freelance nggak apa-apa gitu, intern pun nggak apa-apa gitu kan. And we utilize this for this flexibility juga jadinya. Jadi kita bisa dapetin very good talent dengan kontrak yang freelance, selesai project selesai, kita bisa part ways that way. Dan kemudian ada project baru lagi yang kita bisa terapkan hal yang sama. So it's supply banyak, tapi juga ya tambahan dari Mas Randy tadi, pilah-pilahnya yang memang jadi challenge gitu. Tapi dengan supply banyak, kita juga jadi punya kesempatan untuk bermain dengan model-model kerja yang berbeda juga dan orang lebih willing to try gitu sih. Gitu mungkin. Jadi sekarang lebih banyak pilihan dan dari segi employment type juga udah shifting ya. Mungkin kalau dulunya selalu full time dan permanen, kalau sekarang bisa contract based, bahkan tadi ternyata Astro juga banyak menggunakan freelance juga ya.
Oke, menarik nih. Kalau Mas Erwin, kira-kira Mas Erwin, insight terbaru tentang talent market trend saat ini tuh seperti apa? Soal talent scarcity sebetulnya kan beberapa tahun terakhir sebetulnya sudah kita rasakan, gitu ya. Tetapi memang dengan adanya situasi di startup, seolah-olah memang talent pool-nya, sources-nya bertambah. Tapi realitanya kadang-kadang kebutuhan bisnis kita itu spesifik. So on those specific skill set yang kita butuhkan, tetap saja si scarcity itu terjadi, gitu ya. Dan saya juga take up tadi yang disampaikan Mas Randy terakhir soal budget fit gitu. Jadi kadang-kadang strategi budget saja tidak cukup gitu, karena strategi budget itu sesuatu yang bisa dengan mudah di match up kalau ada other company yang desperately holding atau desperately seeking juga, itu sesuatu yang bisa di match up. Jadi kami selama beberapa tahun terakhir ini lebih fokus kepada employer branding dengan inside out approach. Jadi kita benerin dulu dari sisi culture-nya kita sehingga si karyawan itu sekarang mempromosikan ke teman-temannya atau keluar dengan sukarela. Jadi yang kita fokuskan memperbaiki culture di dalam. Tapi memang butuh waktu gitu. Nah, terakhir sebelum merger itu awal merger yang terakhir itu kita employee engagement itu sudah di level 90%. Nah, kemudian terakhir sudah naik ke 94%, sehingga untuk engagement itu sekarang kita jadinya lebih fokus berganti matriks ke ENPS. Gitu ya. Kita ingin tahu apakah karyawan itu seberapa willing untuk mempromosikan perusahaan ke luar. Jadi kita lebih fokusnya ke arah sana gitu. Karena scarcity is will there. Udah kalau marketing tuh udah kayak net promoter score ya. Iya. Oke, nah ini lanjut lagi nih ke Mas Erwin. Mic-nya jangan dulu dilepas. Oke. Biar sekalian. Jadi kalau tadi kan udah mulai ngomongin employer branding juga gitu ya. Kira-kira Mas Erwin kalau di Indosat sendiri ada nggak sih hal berbeda yang dilakukan yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan terkait cara-cara untuk attract atau menggait top talent tadi? Sebetulnya sih kalau teknik-tekniknya pasti sama semua juga ya. Ada yang above the line, below the line, kemudian hire konsultan untuk rekrutmen dan lain sebagainya. Itu standar. Tetapi di sisi kami memang melakukan perbaikan tadi, inside out approach tadi adalah supaya employer brandingnya otomatis itu dipromosikan oleh teman-teman employee sendiri. Nah, untuk itu berarti di internal kita itu harus memperbaiki employee experience-nya. Nah, disitulah nanti tools-tools dari digital yang kita lakukan, digital transformation, akan berpengaruh untuk meningkatkan employee experience tadi, sehingga harapannya nanti mereka dengan otomatis menjadi ambasador untuk kandidat yang ada di luar sana. Oke, jadi current employee semuanya dijadiin brand ambassador gitu ya? Iya, termasuk alumni. Termasuk alumni juga? Jadi makanya tadi 20 kali dan lain sebagainya itu bagian dari juga untuk maintain bahwa masuk baik-baik, keluar juga baik-baik. Jadi jangan khawatir kalau ada yang mau join sama kita. Ya, sekalian iklan ya? Oh, saya nggak iklan, hanya menyampaikan saja. Tadi juga Mas Erwin bilang salah satunya pakai rekrutmen konsultan juga ya? Ya maksudnya ya seperti Seperti siapa Mas? Headhunter. Apa? Geek Hunter? Oh iya, bisa nanti kalau cari tag talent lagi ya. Sekalian jadi ikutan iklan. Maaf ya panitia. Oke, nah lanjut nih, tadi udah sempat nge-mention juga tentang digital talent experience. Mungkin saya mau ke Mas Po dulu kali ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin global culture ya, ada salah satu global
Culture Survey di tahun 2021 di mana di situ disebutkan bahwa 72% senior manager sependapat culture itu sangat berpengaruh dalam engaging dan juga retaining top talent. Nah dari situ karena sejak pandemik udah mulai semuanya jadi go digital, akhirnya muncullah satu istilah yang namanya digital culture. Apa sih digital culture itu? Jadi digital culture itu workplace shaped and influenced by digital tools and technology gitu ya. Nah mungkin salah satu yang menarik adalah karena kalau di Astro itu kan lahir dan growingnya kenceng banget waktu pandemik ya Mas Po. Terus habis itu saya dengar katanya waktu pas awal pandemi emang hampir semua timnya itu nggak ada yang pernah ketemu satu sama lain gitu ya. Nah jadi penasaran gimana sih ceritanya dan caranya saat itu membangun digital culture di awal perjalanannya Astro ketika benar-benar di situ nggak ada satu orang pun yang pernah ketemu satu sama lainnya. Oke, jadi Astro itu yang kita sebut sebagai koronial, lahir di zaman corona gitu ya. So perusahaan koronial yang interestingly enough gitu ya, memang kita pas pertama kali kontak-kontakan itu semuanya via WhatsApp gitu kan, dan ada beberapa orang yang belum pernah ketemu sama sekali gitu. Tapi yang membuat kita akhirnya terikat satu dengan yang lain itu adalah ada kesamaan visi dan values-nya. Nah mungkin aku sharing waktu aku pertama kali di approach oleh foundersnya Astro itu di Juni 2021, itu bahkan belum jadi PT. So there wasn't even an Astro yet at that time. Dan dihubungin sama salah satu foundernya gitu kan, oh ya saya lagi bangun perusahaan, kira-kira tertarik atau tidak. Oh oke, tapi dapat CV saya dari siapa? Oh dari Vincent. Vincent siapa gitu kan? Like I don't know any of you guys gitu. But ngobrol dengan mereka, memahami visi, values yang mau dibawa, karakter mereka, itu melihat bahwa oh oke. Ini orang-orang yang menarik, orang-orang yang ambisius, orang-orang pintar, kayaknya bakal seru kerja sama mereka. Ngobrol-ngobrol terus, mau dong ikut meeting pertama kalian. Dan di meeting pertama itu yang dibahas adalah values. Values apa yang ingin kita terapkan di Astro? Orang-orang kayak apa sih yang kita mau ajak kerja di Astro gitu. Dan pastinya mulai dari orang-orang yang kita kenal, beberapa teman-teman dekat yang pernah kerja atau bahkan kuliah bareng gitu ya. People we personally know, dan dari situ tuh kumpul-kumpul itu berasa kayak tugas kuliah gitu. Jadi kayak bisa bahas yang berat-berat tentang bisnis tapi in a very relaxed manner dan membuat kita jadi nyaman gitu. Dan ini terreplikasi terus-menerus gitu dari orang-orang yang kita ajak ketemu gitu kan, terus ngobrol bareng online, kok cocok gitu kan. Dan pada saat itu Mbak Ken, jadi tiap hari we would have a town hall meeting, huddle up jam 6 sore biasanya tuh. Dan kemudian kita bahas progres masing-masing, dari HR gimana, dari legal gimana, dari bisnis gimana gitu. Dan frekuensi itu bertemu dengan orang yang values sama, behavior yang sama, prinsipnya sama, itu makin mengerat gitu. Dan orang-orang yang kita ajak juga punya prinsip yang sama, values yang sama. Akhirnya pas PPKM ya waktu itu ya, mulai diangkat, agak dilonggarkan, kita kumpul pertama kali itu nggak berasa asing, udah berasa teman gitu kan. Karena tiap harinya meeting online terus ya. Betul, jadi intensitas ya nggak bisa dipungkiri ya, ini juga berlaku buat jodoh, sering ketemu lama-lama suka gitu kan. Jadi, and funny story, our CFO and our VP of Product itu pertama kali ketemu itu di Astro, dan itu pertama kali tatap muka di Astro. Sekarang mereka suami dan istri gitu. Jadi ya memang sering ketemu, jadi suka gitu. Jadi ajang tempat mencari jodoh juga ya di Astro. Astro jadi comblang. Cocok berarti kalau yang jomblo masuk Astro ya? Bisa. Oke, thank you Mas Po. Saya lanjut dulu ke Mas Randy. Kalau di Flip sendiri nih Mas Randy, secara spesifik digital culture di Flip itu seperti apa ya? What does it look like? Ya, mungkin sekilas mengenai Flip ya, mengenai working arrangement-nya, buat konteks aja, di Flip ini kita sampai sekarang masih full WFA, working from anywhere. Jadi emang kita punya kantor, tapi cuma administratif aja karena karyawan kita tuh mostly ada di mana-mana.
di seluruh Indonesia, di India, Singapura, bahkan saya punya tim recruiter yang dia tinggal di Prancis. Karena dia perempuan, ikut suaminya tinggal ke sana, dan pas saya hire tuh udah di sana. Sama tim culture saya itu tinggalnya di Jepang. Waktu saya hire dia masih di Medan, tapi terus 2 bulan dia pindah ke Jepang. Jadi kita di Flip ini full WFA gitu ya. Nah, jadi kalau tadi Indosat promosi pesangon, Astro promosi jodoh, Flip kita promosi WFA gitu. Promosi WFH ya. Gitu. Nah, konteksnya adalah karena kita full WFA, semua hal terkait engagement atau tadi culture segala macam itu kita provide secara digital gitu kan, secara online. Contoh misal dari mulai onboarding, ada induction training itu mungkin ya udah biasa gitu kan. Tapi mungkin tambahannya adalah contoh nih, kita kayak ngasih semacam ospek PR mungkin ya buat karyawan baru gitu kan, bahwa setelah hari pertama induction training, mereka kita minta buat keliling nge-Slack, ngejapri kayak sekian 10 karyawan Flip gitu ya, buat kenalan. Terus connect via LinkedIn 20-an orang dan sebagainya. Terus nanti di akhir sesi induction training mesti dilaporin udah ke siapa aja kayak gitu. Sama kita juga pernah nyoba waktu itu ada sesi namanya chit chat with new joiners. Jadi para kandidat, para anak baru yang join di minggu atau di bulan itu kita kumpulin di kayak sore, Rabu sore gitulah ya. Mereka jadi pembicara dan semua karyawan bisa nanya apapun ke dia. Nanya yang random, nanya yang serius pun silakan. Jadi itu ngasih ruang buat si karyawan baru ini supaya diterima sama karyawan yang udah ada. Seperti itu. Pun buat engagementnya juga ada banyak yang kita trial error gitu kan. Misal dulu contoh kita pernah bikin semacam, kan karyawan nggak saling tahu, nggak saling ketemu, terus biar bisa mempercepat perkenalannya gimana. Kita sempat bikin semacam, mungkin zaman kita muda namanya kayak buku diary gitu kali ya. Tapi ini jadi kayak Gidocs, isinya adalah keterangan mengenai si orang itu. Misal saya nulis buat saya sendiri, nama saya siapa, hobi saya apa, kalau mau nge-reach out saya baiknya gimana, saya suka apa, saya nggak suka apa, dan sebagainya. Jadi orang bisa saling kenal dengan cepat via ngebaca dokumen kayak tadi. Seperti itu. Sama yang lagi kita coba adalah, karyawan kita sana udah 500-an lebih, dan kan tadi ada di mana-mana ya. Sehingga engagement itu jadi hal yang krusial. Nah dengan WFA begini, kita sekarang lagi coba buat ngadain internal engagement event, nggak cuma se-company wide, tapi per divisi, atau bahkan cross department, buat tim-tim yang sering kerja bareng. Caranya gimana? Tim culture saya tadi yang tinggal di Jepang itu kita minta buat bikin semacam bank quiz atau bank games gitu kan. Dan itu pakai berbagai tools digital. Mungkin kalau boleh sebut merek ya, kayak Kahoot, Slido, Mentimeter dan seterusnya gitulah ya. Jadi dia punya bank soal, bank quiz, bank games yang nanti tinggal dia tawarin ke user, ke para head atau VP gitu kan. Divisi lo kayaknya udah lama gak ngadain engagement event nih. Mau nggak ngadain? Ini kita punya gamesnya, tinggal duduk beres terima jadi, kita yang host, kita yang segala macam kayak gitu. Kan misal kalau orang, kalau ada yang tersinggung, orang software engineer kan biasanya agak kaku kan ya. Kalau sudah ngadain acara hura-hura kan mungkin kesulitan kan. Akhirnya ya udah kita tawarin, tinggal duduk terima jadi, kita semua siapin kayak gitu. Atau sebaliknya misal orang marketing misal gitu ya, mereka kan udah bisa happy sendiri, ya udah kita nggak ikut ke arah sana. Seenggaknya mereka udah bisa ngadain sendiri dan seterusnya. Jadi itu contoh yang kita lakuin di Flip dalam kondisi WFA gini. Dan kalau butuh hidup yang lebih tenang, silahkan gabung Flip. Yeah. Asik tuh, bisa langsung. Tapi menarik ya, berarti sebenarnya ide-ide, tools-tools buat ngelakuin event-event related sama employee engagement itu ada di HR, tapi masing-masing divisi atau tim ya udah silahkan. Butuh apa, ada bang soalnya gitu ya. Lu mau apa, gue ada, apa lu gak ada jadi HR-nya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Mas Erwin. Nah Mas, tadi kan kita udah mulai ngomongin digital employee experience ya. Kalau di Indosat sendiri, kan Indosat ini selama 4 tahun berturut-turut menang HR Asia Award sebagai di kategori Digital Transformation Award ya. Di tahun 2023. Tahun 2023, oh ini berarti yang salah nih tornya kayaknya ya. 4 tahun itu di Employee of Choice. Oh itu ya. Di Employee of Choice. Tapi ya. kalau untuk yang Digital Transformation dan juga HR Inisiatif, 2 institusi berbeda, itu memang di 2023. Itu di 2023. Kalau gitu boleh diceritain nggak Mas Erwin, perjalanan HR digitalization-nya itu seperti apa? Kalau di Indosat untuk HR Transformation, digitalisasi, itu memang kita bagi jadi 3
kategori atau 3 layer. Di layer paling bawah itu adalah proses improvement. Jadi proses improvement ini power dengan RPA, Robotic Process Automation. Ini kita rancang supaya proses-proses itu menjadi lebih efisien, tetapi ujung-ujungnya sebetulnya supaya service delivery-nya, experience-nya lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman saya yang dulunya di payroll, di administrasi, yang setiap mau gajian itu sibuk, nggak sempat makan siang bareng dan lain sebagainya, itu sekarang menjadi memiliki waktu untuk self-development dan seterusnya, sehingga kerjanya menjadi lebih punya makna gitu. Nah, yang di tahun 2023 itu memang itu yang kami showcase pada waktu award, yang kita pakai bukan yang payroll tetapi yang onboarding administration process. Jadi dari mulai collecting collecting data individu, kemudian digital signing, kemudian e-meterainya sekaligus dan seterusnya sampai penyediaan laptop dan ID card itu sudah dibuat otomatis sehingga merubah dari proses sebelumnya yang manual, redundant, membutuhkan waktu proses 5 jam menjadi hanya 18 menit. Nah itu yang memang kita showcase di Asia Award itu. Tetapi di layer yang lain itu kita bicara bagaimana memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan terkait dengan talent. Ya, ini yang tadi seru banget ya. Boleh dong di-share juga Mas Erwin sama yang lain. Jadi di Indosat sejak 2019 itu kita sudah mulai belajar memanfaatkan data science untuk melakukan prediksi siapa yang jadi talent, siapa yang kemungkinan besar keluar dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan sehingga pada waktu kita melakukan keputusan atas talent, apakah itu promosi dan lain sebagainya, itu semua based on data gitu. Nah sehingga juga kalau misalkan kita sudah melihat, oh akan ada yang keluar kita prediksi, maka kita juga sebagai manajer bisa memutuskan kita perlu melakukan intervensi atau tidak. Jadi kalau di HR melakukan peramalan prediktif analitik, siapa yang akan keluar, maka kita yang meramal, tetapi kita juga yang bertugas untuk menggagalkan ramalan tersebut. Gitu ya. Oh supaya yang kita ramalkan dia akan keluar itu tidak terjadi. Gitu. Nah itu di sisi data analytics-nya itu yang kita lakukan. Nah layer yang ketiga dari digitalization adalah user experience. Nah ini memang di tahun ini kita sedang fokus dari yang sebelumnya dari multi touch point itu kita lagi bergerak ke single apps. Mungkin untuk yang teman-teman memang dari awal sudah di teknologi dan seterusnya dari awal sudah begitu, tapi karena kami itu sudah lama ada dan bergerak perlahan, nah ini baru di tahun ini kita bergerak ke arah sana. Jadi tiga layer itu proses improvement, kemudian talent analytics based on data, kemudian user experience. Jadi 3 itu yang menjadi fokus untuk HR digitalization. Ujung-ujungnya adalah kembali untuk memperbaiki employee experience sehingga mereka menjadi brand ambassador untuk employer branding. Supaya nyambung sama judul, attract, biar retain, nyambung sama ya Pak ya, engage. disambungin aja. Nah berarti tadi kan ada 3 fokus utama ya. Dari situ biasanya karena kalau misalnya udah kebiasa ngelakuin hal yang mungkin lebih tradisional, belum terlalu banyak berbasis teknologi, pasti kan ada resistance ya dari karyawan-karyawan di dalamnya. Terus apa yang akhirnya dilakukan sehingga resistensi itu bisa berkurang dan akhirnya karyawan bisa accept perubahan atau digital transformation tersebut? Kalau berubah itu seringkali memang harus dipaksa. Apakah dipaksa atasan atau dipaksa situasi. Tapi karena memang orang itu seringkali nyaman untuk tidak berubah. Gitu. Jadi memang kalau untuk introduksi terhadap beberapa tools digital mau tidak mau memang agak sedikit kita paksa, atau cara memaksa yang lebih halus adalah melihat what's in it for them. Jadi dari sisi karyawan adakah benefit atau manfaatnya kalau dia beralih.
Nah itu yang kita fokus pada saat komunikasi dan itu yang kita showcase. Dua itu sih yang kita lakukan. Iya, jadi berarti tiap ada perubahan, salah satu yang dikomunikasikan adalah what's in it for the employee itself ya Pak ya. Supaya akhirnya jadi bisa memacu supaya perubahannya tadi, transisinya bisa lebih cepat ya. Oke, nah kalau dari teman-teman panelis di sini terkait implementasi AI nih ya. AI artificial intelligence ya, bukan anak intern. Soalnya anak intern pasti semuanya di sini ada anak internnya. Kira-kira apa aja nih yang udah dilakukan di part AI di perusahaannya masing-masing? Mungkin boleh dari Mas Po dulu. So mungkin untuk di Astro, mungkin ada persepsi bahwa kalau misalnya perusahaannya didominasi oleh anak-anak muda, rasanya AI itu akan intuitif gitu ya, cepat dipelajarinya. Tapi yang kita temukan ternyata tidak se-straightforward itu datanya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memperkenalkan AI itu melalui pekerjaan-pekerjaan apa yang mereka akan dipercepat dengan adanya AI. Jadi bukan yang kita ujuk-ujuk, yuk kita bikin seminar atau training mengenai AI biar kalian tahu cara pakainya. Yang kita lakukan adalah kita memperkenalkan dulu tugas tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan, dan ketika mereka udah misalnya berkutat dengan tools yang mereka punya, wah susah, agak panjang, kita jelasin, ada cara lebih cepat loh gitu, lakuinnya dengan tools ini. Misalnya mau nyusun key visuals bisa dengan Stable Diffusion misalnya, atau mau bikin copyright bisa dengan ChatGPT gitu. Atau mau bikin kurikulum silabus bisa pakai learning language models yang lain gitu. Ketika diperkenalkan itu baru mereka lihat, yang tadi Pak Erwin bilang, what's in it for me gitu kan. Baru mereka lihat, ini bisa mempercepat pekerjaan saya ya gitu. Yang tadinya saya berjam-jam bisa jadi hitungan detik gitu. Dan ketika mereka diperkenalkan itu ngeliat serunya, baru mereka mulai menerapkannya gitu. Untuk beberapa aplikasinya di Astro, kebetulan kita dari tim data scientist-nya we have a lot of data ya. Kita banyak data dari orderan, apa sih yang menjadi preferensi orang belanja di area tertentu, driver kita rute paling cepatnya di mana. Nah, itu kita consolidate dan data ini kemudian mereka pakai data analytics modelnya masing-masing menemukan ini ya pola orang belanja paling sering di jam berapa. Ini ya ternyata barang-barang diskon yang paling sering laku. And that adjusts the business gitu. Yang tadinya tim komersial pakai feeling instinct saya sebagai pedagang yang daerah ini manjurnya barang ini gitu. Tapi with data it's much more accurate right now gitu sih. Jadi once it's linked to benefit dari pekerjaan saya, ternyata bisa dipercepat dan dibuat lebih baik, what's in it for me-nya dapat, training jadi lebih gampang. Gitu. Ya, jadi sama ya Mas Erwin sama Mas Po tadi kata kuncinya adalah what's in it for me gitu ya, supaya semua proses transisinya lebih cepat. Oke, karena durasi udah tinggal 2 menit lagi, tadinya masih ada banyak sebenarnya pertanyaannya ya. Mungkin saya langsung aja ke pertanyaan terakhir. Kira-kira pesan dari masing-masing panelis di sini, masing-masing 30 detik aja ya, durasi. Untuk business owner dan juga new HR leader on how to attract, engage, dan retain top talent, atau boleh salah satunya aja. Di part attract-nya, engage-nya, atau retain-nya. Boleh dari Mas Randy dulu, silahkan. Ya, mungkin sekilas ya, saya mungkin ambil part yang retain-nya aja. Dan tadi sempat di-mention juga sama Mas Musma dan Mas Erwin juga, mengenai retain gitu kan. Kadang-kali kita kalau tanda kutip bertarung di market itu hanya modal budget atau salary gede-gedean kayak gitu kan. Tapi faktanya kalau kita kaitkan dengan combine strategi gitu, saya membaginya menjadi 2. Ada financial benefit, ada experience benefit. Financial benefit itu ya gaji, bonus, insentif, asuransi dan sebagainya. Dan experience benefit itu ya yang di luar itu, entah culture, entah performance appraisal, entah branding dan sebagainya gitu kan. Pun kalau kita punya akses ke budget HR, saya bisa bilang bahwa 70-80% budget HR itu habis buat yang finansial. Gaji, BPJS, PPH dan sebagainya. 20% itu biasanya buat yang lain-lainnya. Nah sehingga kalau cuma modal gede-gedean uang, gede-gedean gaji, itu biasanya akan tahan lama. Tapi yang bisa membuat mereka retain adalah karena ada hal yang lebih dari itu. Karena mungkin culture-nya fit, mungkin ekosistem di dalamnya suportif, mungkin kerjaannya pun juga enjoy dan sebagainya. Jadi kalau mau nge-retain di zaman sekarang, uang tetap perlu, tapi mereka butuh yang lebih dari itu.
Mungkin itu. Thank you Mas. Nah FYI Flip ini juga sempat di tahun 2022 memenangkan Best Company to Work in Asia dan juga HR Excellence Award sebagai dalam kategori Reward Management dan Talent Retention Strategi juga ya. Jadi udah nggak salah kalau terkait retention tanyanya ke Mas Randy. Oke mungkin terakhir dari Mas Erwin kali ya. Pesan terakhir ada 7 detik, 5, 4, 3. Ya kalau dari saya sih mungkin pesannya hanya satu saja dalam embracing teknologi. Pesannya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lama seperti kami, bahwa menjadi kunci adalah apabila teman-teman yang berada di posisi kritikal itu bisa dibangun awareness-nya atas growth mindset. Itu sangat penting untuk bisa sukses untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lama dan ingin selamat dalam situasi yang tadi disampaikan Fuka di awal tadi. Ya, terima kasih. Growth mindset supaya selamat ya. Terakhir Mas Po silakan 10 detik aja ya Mas. Siap. Sederhana aja. Untuk retain, untuk engage, untuk attract, be genuine. Apa yang ada di dalam perusahaan kalian dengan apa yang kalian sampaikan di luar itu harus selaras. The worst feeling adalah, oh dijanjikan A, pas masuk jebakan Batman, wow gitu kan, ternyata tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Nah itu yang hati-hati, so be genuine, apa yang disampaikan di luar dengan apa yang terjadi di dalam harus selaras. Thank you Mas Po. Nah tadi juga ngomongin tentang digital talent experience. Jadi Makari juga punya salah satu produk yang bisa bantu teman-teman di sini untuk ensure digital talent experience-nya itu oke banget. Boleh silakan di play videonya. Hai, selamat datang di Talenta Performance Management. Dengan performance management dari Talenta, kamu dapat mengelola penilaian kinerja karyawan dengan lebih praktis dan objektif dengan metode yang komprehensif, terstruktur, dan terintegrasi hanya dalam satu platform. Dapatkan feedback yang menyeluruh dari semua lapisan karyawan dengan lebih terstruktur dan transparan. Padukan goals team dan tujuan organisasi dengan fitur manajemen OKR dan KPI, sehingga dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dan pencapaian goals. Tersedianya pembuatan review cycle otomatis yang memudahkan HR dalam melakukan pengelolaan hasil evaluasi probation dan kontrak secara tepat waktu. Manfaatkan fitur yang tersedia untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi potensi pengembangan karyawan dalam laporan komprehensif untuk setiap periode review. Tingkatkan performa dan kualitas karyawan Anda dengan Talenta Performance Management. Oke, dengan berakhirnya video tadi, thank you so much untuk all panelists untuk sharingnya. Jadi demikianlah sesi Digital Talent Experience on how to attract, engage, and retain talent. Saya Ken Ratri Iswari, founder dan CEO dari Geek Hunter, undur diri. Seperti kata pepatah lawas, begitu ya, apa sih? Pantun ya, tapi kalau saya bukan anak pantun, jadi burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Have a productive day everyone. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Ken Ratri Iswari yang